Halo semuanya, welcome back. Masih bersama saya, Marin Mardia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk slicing web desainnya. Nah, di video terakhir kita sudah membuat sebuah navbar, sebuah responsive navbar, kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat sebuah header seperti ini. Oke, langsung saja ke projectnya. Nah, di sini kita masih di dalam sebuah tag header. Jadi teman-teman silakan bikin aja sebuah section dengan kelas misalkan home aja dan punya ID juga home. Nah, kemudian di semua kontennya seperti biasa kita bungkus dengan container dan juga kita kasih sebuah kelas spesifik dengan nama home wrapper. Nah, pertama-tama kita akan membuat sebuah konten yang kirinya dulu, yang ini. Nah, kemudian di sini ya. Kita langsung saja membuat sebuah tag 1 misalkan dengan kelas heading misalkan. Ini untuk ininya. Silakan teman-teman copy aja. Untuk teman-teman yang mau mengikuti desainnya, saya sudah cantumkan link Figma-nya di deskripsi. Silakan join aja. Nah, di sini untuk tutorialnya kita juga kasih variasi menggunakan span. Nah, ini kemudian kita pindahkan dia ke dalam. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan untuk subheading-nya. Saya pakai tag P aja. Subheading. Copy aja semuanya. Kemudian paste di sini. Nah, heading, subheading sudah selesai. Selanjutnya kita bikin ya checkbox seperti ini. Sebenarnya ini bukan checkbox yang berfungsi, tapi sebuah ornamen aja. Jadi kita bungkus keduanya dengan box wrapper aja. Kemudian yang pertama di sini pakai icon checklist ya. Akan cari aja di box icon. Kuncinya checklist. Nah, ini check square dengan tipe yang solid. Nah, di dalam pertama kita bungkus juga di setiap ininya, di setiap listnya dengan kelas box agar nanti kita bikin dia kiri kanan ya. Jadi nah seperti ini. Kemudian kita juga kasih keterangan. Ini keterangan yang pertama. Nah, selanjutnya copy aja. Kita bikin yang keterangan kedua. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan style dulu pertama yang ini. Karena untuk form ini nanti kita bikin belakangan karena lumayan rumit juga. Jadi kita atur dulu yang ininya. Oke, kita masuk ke stylenya. Ini kita tutup aja dulu.
Ini kita kasih tag home, start, home, end. Pertama kita akan buat dia ada di sini ya, sejajar dengan yang lainnya. Maka dari itu si home, kemudian si home wrapper-nya kita ketengahkan dulu. Pakai margin auto seperti ini. Kemudian kita akan style headingnya. Di sini untuk headingnya saya menggunakan font di 55 pixel. Jika kita convert ke rem sekitar 3,4. Di sini home wrapper, kemudian heading. Kita ambil kelas heading. Pertama untuk font size-nya di 3,4 rem. Font family-nya heading. Kemudian font weight-nya bold. Dan juga color-nya main color. Nah, seperti ini. Kemudian di sini coba kita atur dulu untuk yang sebelumnya ini dulu ya, dibungkus dengan kelas content left karena kita nanti akan buat kiri kanan seperti itu. Content left. Nah, kemudian juga kita bikin aja dulu untuk konten right-nya agar nanti si tulisannya nggak terlalu panjang seperti ini. Jadi dia kebagilah sama yang konten right-nya. Maka dari itu si konten home wrapper-nya ini kita display flex, justify content space between. Kemudian untuk align centernya kita nggak usah, tapi pakai flag wrap-nya wrap agar dia nanti ke bawah. Kemudian untuk kita bagi dulu aja untuk setiap bagiannya, kontennya. Pertama di sini untuk content left kita bagi dulu jadi 50%. Itu dengan cara flag gini ya, 00 kemudian 50%. Begitupun dengan content right-nya. Nah, kita lihat dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini merupakan sebuah konten kosong, namun dengan adanya flex kita dapat membagi rata keduanya jadi 50% seperti itu. Nah, kemudian di sini kayaknya dia ketinggian ya. Kita naikin dulu. Di sini untuk heading home-nya aja. Kita ambil home-nya, kita naikin margin top, pasti minus saja 20 pixel kan. Wais, ketinggian. Kita naikin gini. Ya, mungkin segini. Nah, kemudian untuk
karena di dalam heading ini dia mempunyai sebuah span ya. Jadi kita atur dulu, kita menyesuaikan dengan logonya. Di sini font size-nya di 2,9 rem. Kemudian warnanya di second color. Spannya ini sebelumnya ini di Apple-nya. Ini 2 kali ke double. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan atur untuk subheading-nya. Subheading, nah ini copy aja, taruh di bawah sini, kasih sub, kemudian font family-nya hapus, color-nya hapus, namun kita akan ganti ini dengan ukurannya berapa ini, 18 1,125 font weight-nya 300, nggak salah 300 ya untuk yang Open Sans. Dia default. Tapi untuk colornya kita pakai warna hitam aja. Nah, seperti ini. Namun ini kita kasih width aja, max width ya, 200 pixel. Coba dulu bikin 300 biar dia sejajarkan dengan Apple-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan kasih margin atas bawah di 325 aja, kiri kanannya 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan atur untuk yang checkbox-nya. Di sini kan kita mau punya sebuah box wrapper. Box wrapper kita akan masuk home wrapper, kemudian box wrapper. Nah, di sini kita pertama akan pakai display flex. Kita akan buatnya kiri kanan dulu. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan atur jaraknya pakai gap. Jaraknya sekitar 20 pixelan. Mungkin 30 ya. Nah, seperti ini. Nama kita lihat aja di sini. Jaraknya 80 ya. Kita lihat dulu aja 80. Nah, 80 aja. Kemudian si box-nya kita akan masuk box-nya. Masuk ke box. Si box juga kita kasih displaynya flex. Nah, seperti ini yang kita harapkan. Kemudian line item center seperti ini. Kita kasih gap 15 pixel. Nah, kemudian kita akan masuk ke ikonnya. Pertama I. Nah, kita atur ukurannya di 2 mungkin kegedean. Oke lah, segini. Kemudian warnanya
pemain ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke tulisannya. Pakai font size di berapa nih? Font size-nya 18, bold all the way 1,125, rem. Kemudian font family-nya heading kita kasih bold ya. 700. Kita lihat. Nah, ini warnanya ini ya, biru juga. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat form, panel form seperti ini. Nah, pertama kita membuat sebuah pembungkus dari semua kontennya. Di sini saya namakan sebuah kelas form panel aja seperti ini. Nah, jadi yang kita buat di sini untuk background ininya, yang gradiennya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa cara untuk menggunakannya. Pertama, teman-teman bisa aja membuat sebuah circle ya, circle seperti ini. Namun ini ya lumayan cukup rumit lah. Jadi teman-teman satu-satu gitu mencantumkan di setiap kontainernya. Nanti di setiap buletan ini atau circle ini teman-teman beri sebuah efek blur seperti itu di CSS-nya satu-satu. Nah, itu ya lumayan cukup rumit. Tetapi di sini saya menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan gambar ya. Jadi kan ini desainnya saya buat di ukuran ya sesuai lah di laptop saya, yaitu di 9 ini ya 1920. Jadi untuk formnya ya sesuai lah di ukurannya. Maka dari itu saya cukup download aja, ini export aja si ininya, gradiennya. Nah kalau teman-teman mau nyesuaiin juga silahkan. Saya sudah cantumkan untuk ini ya, eksportannya, deskripsi. Oke. Maka dari itu kita langsung saja cantumkan gambarnya, aset, kemudian image, dan juga form. Saya namakan form.png. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, rencananya gambar ini saya jadikan sebuah background yang responsif terhadap pembungkusnya. Maka dari itu kita buat si pembungkusnya itu kita kasih width fix. Jadi si form panel itu berada di content left ya. Content left, kemudian form panel. Nah, jadi si form panel ini kita kasih dia relatif terhadap nanti si gambarnya. Nah, kita kasih ukuran fixnya di ya sekitar 640-an lah. Width 640. Kemudian height-nya juga di 313 atau kita bulatkan aja 110. Nah, kemudian kita lihat dulu, atau kita lihat aja background color biar memastikan. Nah, kan kurang lebih seperti ini ya.
Jadi kita sesuaikan juga untuk border radiusnya. Dia border radiusnya di 70-an ya. Border radius 70 pixel. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita akan buat si gambar tadi full atau 100% dari si kontainer fixnya. Seperti itu. Jadi si form panel kemudian masuk ke gambar. Nah, ini positionnya kita kasih absolute karena kan nanti kita akan tumpuk dia dengan beberapa konten di dalamnya seperti form input, location, dan juga select kalender ini ya, tanggal. Jadi positionnya absolute. Kemudian width-nya kita kasih 100%. Kemudian height-nya juga tingginya 100%. Nanti kurang lebih seperti ini, dia akan full di kontainernya. Namun ini kita akan ganti ke putih sehingga kurang lebih tampilannya seperti ini. Cukup simpel ya, karena kita udah ada desainnya, jadi ya simpel lah. Nah, ini kita kasih margin top 60 pixel. Nah, ini juga kita kasih dia border mungkin 5 pixel solid white. Nah, seperti ini, atau ketebalan nih 3 aja lah. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah ini title-nya. Get the schedule. Title panel atau title form aja. Nah, di sini tulisannya copy aja di sini. Nah, ini kan dia ada di bawah si gambarnya. Nah, kita nggak bisa select, jadi dia ada di bawah gambarnya. Kita akan atur dulu untuk si title-nya ini. Title form ya. Nah, ini kita kasih relatif. Jadi dia ada naik satu dimensi juga. Relatif aja, relatif. Kemudian atau absolute aja. Karena kita akan buatnya dia relatif terhadap form panelnya atau pembungkusnya. Jadi topnya kita akan menyesuaikan dengan pembungkusnya, dan juga leftnya kita ketengahkan dari pembungkusnya juga. Left 40%, transform translate X di minus 50%. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita juga kasih background color-nya ini, colornya putih, tulisannya. Nah, kemudian kita kasih width 200 misalkan. Oke. Kita ketengahkan tulisannya. Kita kasih border radius sedikit. Nah, kasih padding atas bawah. Padding atas bawah 20 pixel mungkin. Gedean.
ataskan dikit. Ini topnya kita kasih aja minus 20 pixel seperti ini. Mungkin border radiusnya tambahin dikit ya, 15, 20 aja lah. Nah seperti ini. Kemudian kita kasih form-formnya. Ini pertama location, kita kasih aja form location. Pertama kita kasih icon map ya. Kita ambil yang ini. Nah kemudian kita bikin drop down. Di sini kita kasih location aja. Location. Kita juga bikin icon dropdownnya, namanya chevron down. Kemudian kita bikin sebuah selectnya. Select untuk nama ID-nya boleh dikosongkan dulu aja. Kita bikin option pertama dengan value kosong, misalkan Jakarta. Nah saya cepat aja untuk konten dalaman ininya. Nah untuk ininya optionnya kita kasih 3 pilihan aja. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ini dia ada di bawah ya, dia tertumpuk oleh si gambar gradiennya, jadi dia belum bisa diklik. Untuk solusinya kita bikin si pembungkusnya ini dia relatif, jadi dia naik 1 dimensi terhadap gambarnya. Coba kita kasih aja di sini. Kita masuk ke form panel, kemudian form location. Nah ini positionnya relatif. Nah ini ada 3 option ya. Nah selanjutnya kita akan buat dia flex sehingga dia ada kiri kanan, menjadi kiri kanan seperti ini. Si form location ini kita bikin flex. Salah. Nah seperti ini. Oke selanjutnya kita bikin dulu untuk yang tanggalnya. Sama aja kita copy dulu ini. Namun di sini namanya ganti aja menjadi form date seperti ini mungkin. Ini juga kalender ya. Untuk inputannya kita bikin dengan tipe date. Nah, sehingga seperti ini. Kemudian yang terakhir kita bikin yang buttonnya. Sini kasih aja button search dengan icon search aja, cari di sini. Nah seperti ini. Nah kita akan buat dia flex si form panelnya, balik ke atas. Nah di sini
display flex ya. Nah, ngejajar. Kemudian kita ketengahkan. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini juga si location dan juga ini ya si form date-nya. Nah, seperti ini. Untuk yang form panelnya, ini kita akan buat dia menjadi seperti ini, jajarnya. Yaitu dengan cara bikin dia space between seperti ini, atau space ini ya, space around mungkin. Nah, seperti ini. Mungkin tadi yang di setiap form ini kita kasih gap 20 pixel ya, kegedean mungkin 10 aja. Nah, seperti ini. Dan juga line item center. Nah, seperti ini. Oke, untuk layoutnya kurang lebih seperti ini. Kita akan nge-style. Yang pertama, kita akan masuk ke icon ini ya, icon ininya. Ini kita akan kasih dia pertama lock dan juga kalau seperti ini ya, akan membedakan dengan si i ini nantinya. Maka dari itu kita kasih style dulu. Mungkin kita ambil ini. Kemudian kita masuk tadi ke lock dan juga ke cal ya. Nah, ini kita atur untuk ukurannya di 2 rem mungkin, dan juga warnanya main. Mungkin 1,5 aja, 1,8, 1,6 lah. Seperti ini. Dan kita akan style ininya. Untuk input selectnya kita ke form location, kemudian ke input. Nah, yang pertama kita akan hilangkan bordernya non ini select ya, bukan input. Nah, seperti ini. Dan juga kita akan hilangkan untuk ininya icon drop down-nya, yaitu menggunakan appearance non seperti ini. Dan kita kasih sedikit padding ya, atas bawahnya mungkin 5 pixel, mungkin 3 lah kegedean. Kiri kanannya di 8 kayak 10. Oke, segini nggak apa-apa. Kemudian yang ininya, tanggalnya, kita masuk ke form date, ke input, bordernya kasih non. Nah, seperti ini. Untuk paddingnya kita samakan. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghilangkan si ininya,
icon tanggalnya sebenarnya ada beberapa trik ya. Kita nggak bisa pakai appearance. Nah, nggak bisa. Tapi ada triknya teman-teman. Nah, ini saya percepat. Nah, untuk cara biar bisa menghilangkan tadi icon kalendernya, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Jadi dia memanipulasi sebuah ada layer seperti itu, tetapi untuk background dan juga colornya dia ditransparanin dan kursornya di pointerin. Jadi kita bisa mengklik, namun kita juga bisa ngehilangin ikonnya seperti itu. Teman-teman bisa aja pakai cara ini ataupun juga pakai tadi icon kalendernya, nggak apa-apa. Oke, untuk ininya kurang lebih seperti ini ya. Terakhir kita akan style buttonnya. Nah, di sini form panel, kemudian ke BTN search ya. Background color ini second color. Kemudian kita kasih padding 15 pixel mungkin. Border radius 50 pixel. Dan juga colornya putih. Kita ketengahkan aja pakai flex. Center. Oh, ini ada I. Kita juga akan atur untuk ukuran ikonnya. Ya, mungkin seperti ini. Ini dia warnanya agak beda sama ini karena dia tertumpuk oleh gambar tadi. Jadi kita relatifkan seperti ini. Nah, untuk formnya kurang lebih seperti ini. Namun kita kasihin aja si suggestion-nya di bawah form panel. Nah, seperti ini. Suggestion. Ini masih di form panel ya. Oh, enggak. Suggestion. Kita akan sedikit redupkan. Oke, seperti ini.
Oke, yang terakhir kita akan membuat untuk konten right-nya. Nah, seperti ini. Kita akan copy aja gambarnya atau download aja. Kita grup dulu. Kemudian kita export. Kita lihat dulu previewnya. Oke, kita ke konten right-nya. Nah, di sini saya menamakan si gambar tadi dengan hero travel seperti ini. Kita masuk aja ke filenya. Nah, seperti ini. Kita bikin dia kiri kanan ke home wrapper ya. Home wrapper. Trennya udah flex ya. Tapi kita kecilin aja dulu. Atau biar dia responsif, kita bungkus dengan image wrapper. Nah, ini kita tampung di sini. Content right, kemudian image wrapper. Nah, ini kita kasih max width. Misalkan ini berapa nih? Dia di 847. Kita kasih aja 800 pixel. Nah, kemudian si image-nya baru kita kasih width-nya 100 biar dia nyesuaiin sama bungkusnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita kecilin dia akan responsif seperti ini. Oke, itu dia untuk video kali ini. Kita telah berhasil membuat sebuah header ya. Untuk selanjutnya kita nanti akan membuat sebuah list service ya, dengan konsep ketika kita hover atau klik dia akan nge-respon sebuah efek seperti ini ya, efek seperti ini. Oke, saya tunggu di video selanjutnya. Terima kasih.